dilema seorang gadis antara cinta, kehilangan, dan pencarian jati diri. Laila adalah seorang wanita muda yang tumbuh besar di lingkungan pesantren, penuh dengan nilai-nilai agama dan kehidupan yang teratur. Setelah lulus dari pesantren, ia mulai berkenalan dengan dunia luar yang penuh warna dan godaan. Perjalanannya berubah drastis ketika ia menjalin hubungan asmara dengan Raka, seorang pria yang membuatnya merasakan kebebasan baru. Namun, hubungan itu kandas, meninggalkan luka mendalam di hati Laila. Putus cinta membuat Laila terombang-ambing dalam kebingungan dan kekecewaan. Rasa frustasi membuatnya mengambil jalan yang jauh dari nilai-nilai yang pernah ia pegang teguh. Ia membuka hijab, mulai merokok, bergaul bebas, dan sering memamerkan kehidupan barunya di media sosial. Dunia glamor yang awalnya tampak menggoda mulai terasa hampa. Namun, ketika Raka melihat perubahan drastis pada Laila, ia merasa bersyukur karena telah berpisah dengannya, meyakini bahwa Laila telah menunjukkan watak aslinya. Di tengah kekosongan yang ia rasakan, Laila perlahan-lahan mulai menyadari bahwa hidupnya telah berubah terlalu jauh dari dirinya yang dulu. Pencarian jati diri pun dimulai, mengarungi badai batin antara siapa dirinya yang sesungguhnya dan siapa dirinya yang telah berubah. Cahaya pesantren. Laila adalah satu dari sekian banyak gadis yang tumbuh besar di pesantren dengan segala kesederhanaan dan kehikmatannya. Sejak usia belia, ia sudah dibiasakan dengan rutinitas sholat 5 waktu, mengaji, dan menelaah kitab-kitab suci. Pesantren tempat ia dibesarkan bukan hanya sekolah, melainkan rumah kedua yang menawarkan ketenangan jiwa dan kekokohan moral. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Laila akan bangun lebih awal bersama teman-temannya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Udara pagi yang sejuk menyelimuti mereka, seolah menjadi napas segar yang memulai hari-hari panjang di pesantren. Setelah itu, mereka akan kembali ke asrama, menyiapkan diri untuk menjalani hari penuh pelajaran agama. Di sana, Laila belajar tentang tafsir, fiqh, hadits, dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Ia merasa hidupnya begitu terarah dan penuh arti, seakan segala hal sudah ditentukan oleh kehendaknya. Setiap helai hijab yang menutupi kepala dan tubuhnya adalah lambang keimanan, simbol dari rasa takut dan cintanya pada Allah. Laila tidak pernah memandang hijab sebagai beban. Justru, ia merasa terlindungi dan dihargai dengan itu. Teman-temannya pun mengaguminya, karena ia selalu patuh pada ajaran, ramah, dan rendah hati. Laila dikenal sebagai gadis yang cerdas, sering memenangkan lomba pidato agama, dan aktif dalam kegiatan dakwah di pesantren. Di lingkungan pesantren, Laila merasa aman dari hiruk-pikuk dunia luar. Ia tidak pernah tergoda oleh gemerlap dunia yang terlihat dari televisi atau cerita-cerita yang sesekali didengar dari teman-temannya yang pulang ke kampung halaman. Namun, ada kalanya dalam kesendiriannya, Laila bertanya-tanya bagaimana kehidupan di luar pesantren. Meski ia tahu dunia di luar sana penuh dengan tantangan, tetap saja rasa ingin tahu itu kadang-kadang menyeruak di dalam hatinya. Hari-hari di pesantren terbilang monoton, tetapi bagi Laila, itu adalah kehidupan yang ia pilih dengan penuh kesadaran. Ia percaya bahwa dengan hidup sederhana, menjaga hubungan dengan Tuhan, dan terus mempelajari agama, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Tapi takdir memiliki cara sendiri untuk menggoyahkan keyakinan seseorang, termasuk Laila. Suatu hari, tepat saat ia menyelesaikan pendidikan di pesantren dan kembali ke rumah orang tuanya di kota, Laila merasakan kebebasan yang aneh. Dunia luar begitu berbeda dari kehidupan di dalam pesantren.
Lampu-lampu kota, suara bising kendaraan, orang-orang yang berpakaian dengan gaya modern, semuanya terasa baru baginya. Ia merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkar, meski di dalam hatinya, ia masih merindukan ketenangan hidup di pesantren. Laila pun memutuskan untuk tetap berpegang pada prinsip yang telah ia pelajari di pesantren, meskipun dunia di sekitarnya mulai menarik-narik dirinya ke arah yang berbeda. Setiap kali ia keluar rumah, ia tetap mengenakan hijabnya dengan bangga. Orang-orang memandangnya sebagai sosok yang anggun dan salehah. Namun, di dalam dirinya, ada perasaan cemas yang perlahan-lahan tumbuh. Perasaan itu seperti benih yang menunggu waktu untuk tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dan tak terkendali. Di balik senyum dan keanggunannya, Laila mulai merasakan sedikit kebingungan. Di manakah tempatnya di dunia yang serba modern ini? Bagaimana ia bisa menyeimbangkan antara ajaran agama yang ia pegang teguh dan kehidupan yang tampaknya begitu dinamis di luar sana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengusik pikirannya. Meski ia masih berusaha keras mempertahankan prinsipnya, dunia di luar pesantren ternyata lebih menggoda daripada yang ia bayangkan. Kehidupan Laila di pesantren yang dulu begitu teratur kini perlahan mulai terkikis oleh godaan dunia luar. Namun, di saat ia masih memegang teguh keyakinan itu, sebuah pertemuan dengan seorang pria bernama Raka akan mengubah segalanya. Sebuah pertemuan yang akan membuka lembaran baru dalam hidupnya, sebuah jalan yang penuh dengan pilihan sulit dan penyesalan. Laila belum menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang selama ini terasa jelas dan lurus akan segera berbelok ke arah yang tak pernah ia duga sebelumnya. Jalan yang akan menguji keyakinan, cinta, dan dirinya sendiri. Awal hubungan. Kehidupan Laila mulai berubah setelah kembali dari pesantren. Di kota, segalanya terasa jauh berbeda. Tempat tinggalnya berada di lingkungan yang ramai, di mana tetangga-tetangga sibuk dengan kehidupan masing-masing, dan hampir tak ada waktu untuk bercengkerama seperti di kampung. Orang-orang di sekitar juga tak begitu peduli pada aturan agama yang ketat seperti yang ia jalani di pesantren. Laila berusaha menyesuaikan diri, tetapi sulit baginya untuk merasa benar-benar nyaman. Suatu hari, dalam sebuah acara keluarga besar, hidup Laila berubah dengan satu pertemuan. Acara tersebut diadakan untuk memperingati ulang tahun neneknya yang ke-70, dan seperti biasa, seluruh keluarga besar datang dari berbagai kota. Laila sudah terbiasa bertemu dengan para sepupu dan kerabatnya di acara-acara seperti itu, tetapi kali ini ada tamu yang berbeda. Raka, seorang pemuda yang diperkenalkan sebagai anak dari salah satu teman keluarga. Raka tampak berbeda dari laki-laki yang pernah Laila kenal. Dia adalah tipe pria yang modern dan terbuka. Wajahnya tampan dengan postur tubuh yang atletis. Saat pertama kali bertemu, Raka menyapa Laila dengan senyuman hangat, dan sejak itu, perhatian Laila mulai tertuju padanya. Meski awalnya Laila merasa canggung, Raka mampu membuatnya merasa nyaman dengan pembawaan yang santai. Malam itu, Raka banyak bercerita tentang kehidupannya di kota. Dia berbicara dengan penuh semangat tentang hobinya bermain musik, pekerjaan kantoran yang sibuk, dan pandangannya tentang dunia yang lebih luas. Percakapan mereka mengalir begitu saja, dan Laila merasa ada sesuatu yang berbeda ketika berbicara dengan Raka. Dia tidak pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Raka pun tidak segan untuk menanyakan tentang kehidupan Laila. Dia tertarik mendengar cerita Laila tentang pesantren, meskipun dia sendiri bukan orang yang terlalu religius. Dengan cerdik, Raka tahu cara membuat Laila tersenyum.
Setiap kali Laila bercerita tentang kebiasaan di pesantren, Raka menanggapinya dengan lelucon-lelucon ringan yang membuat Laila tertawa kecil. Setelah pertemuan itu, Laila merasa ada yang bergetar dalam hatinya. Perasaan yang aneh, seperti campuran antara penasaran dan kagum. Raka bukan pria pertama yang membuat Laila tertarik, tetapi dia berbeda. Dia punya sesuatu yang membuat Laila merasa nyaman berada di dekatnya, ketenangan dan kebebasan yang selama ini mungkin Laila tidak temukan di lingkungannya yang begitu teratur. Seminggu setelah acara keluarga itu, Raka menghubungi Laila melalui pesan singkat. Mereka mulai berkomunikasi secara rutin, awalnya hanya sekadar bertanya kabar atau membahas hal-hal kecil. Namun, percakapan itu semakin sering dan semakin dalam. Mereka berbagi cerita, impian, bahkan kebingungan tentang hidup masing-masing. Laila merasa Raka adalah sosok yang mampu mendengar dan memahaminya tanpa menghakimi. Dalam percakapan mereka, Raka menunjukkan dirinya sebagai pria yang terbuka dan tidak kaku terhadap aturan-aturan yang ada, sesuatu yang jauh berbeda dengan kehidupan Laila yang sebelumnya penuh dengan keteraturan. Semakin lama, Laila mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia yang dulunya tampak sangat hitam putih bagi Laila, kini terasa lebih berwarna. Bersama Raka, Laila merasa seolah ada ruang kebebasan baru yang membebaskannya dari ikatan masa lalu. Raka sering mengajak Laila untuk lebih melonggarkan aturan hidupnya. Dia tidak memaksakan, tetapi selalu menawarkan pandangan baru yang lebih modern. Di awal hubungan mereka, Laila sempat merasa ragu. Bagaimana bisa seseorang seperti Raka, yang begitu bebas dan modern, tertarik padanya yang tumbuh di lingkungan religius? Namun, keraguan itu perlahan hilang karena Raka tidak pernah menunjukkan ketidaknyamanan dengan latar belakangnya. Sebaliknya, dia justru terlihat semakin tertarik pada sosok Laila yang unik. Mereka mulai sering bertemu, bukan hanya di acara keluarga, tetapi juga di luar, tanpa sepengetahuan banyak orang. Raka mengajak Laila ke kafe-kafe di tengah kota, tempat di mana mereka bisa mengobrol berjam-jam. Di sana, Laila mulai merasakan kehidupan yang lebih luas dari yang ia bayangkan selama ini. Dunia di luar pesantren ternyata lebih menyenangkan dan penuh kebebasan, setidaknya itulah yang ia rasakan saat bersama Raka. Perasaan cinta pun tumbuh di hati Laila. Hubungan ini membuatnya merasa hidup lebih berwarna. Setiap kali Raka mengajaknya keluar, Laila merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Kegembiraan yang ia rasakan saat bersamanya adalah sesuatu yang baru dan tak terlukiskan. Setiap hari Laila bangun dengan rasa antusias yang berbeda, karena tahu bahwa ia akan berbicara atau bertemu dengan Raka. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada perasaan was-was yang kadang menghantui pikiran Laila. Apakah hubungan ini benar? Apakah ia sedang melangkah ke arah yang salah? Bagaimana jika keluarganya atau orang-orang di sekitar mengetahuinya? Tetapi Raka selalu berhasil menenangkan Laila dengan kata-katanya yang lembut. Dia meyakinkan Laila bahwa mereka hanya mengikuti apa yang mereka rasakan, dan bahwa cinta bukan sesuatu yang harus disesali. Semakin lama, Laila mulai mengendurkan pegangan pada nilai-nilai agama yang dulu begitu ketat ia jalani. Meski masih mengenakan hijab dan tetap menjalankan sholat, Laila merasa bahwa hidupnya kini lebih fleksibel. Bersama Raka, Laila belajar untuk sedikit menikmati hidup, seperti pergi ke tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah ia kunjungi atau mencoba hal-hal yang tak pernah ia bayangkan. Raka menjadi pusat dunia baru Laila.
Dia adalah jembatan yang menghubungkan Laila dengan kehidupan modern yang selama ini hanya ada dalam bayangannya. Setiap kali mereka bertemu, Raka selalu menunjukkan dunia yang penuh kebebasan dan pilihan. Laila mulai merasakan pergeseran dalam cara pandangnya tentang hidup, tentang cinta, dan tentang dirinya sendiri. Namun, di balik semua itu, tanpa disadari Laila sedang berjalan menuju sebuah persimpangan. Tanpa ia sadari, dunia yang penuh warna ini, yang awalnya tampak begitu menggoda, akan segera mengajarkannya pelajaran pahit tentang cinta, kehilangan, dan siapa dirinya yang sebenarnya. Cinta yang renggang. Setelah beberapa bulan menjalani hubungan yang manis bersama Raka, Laila merasa bahwa dunianya telah berubah begitu drastis. Hubungan mereka tak sekadar berjalan biasa, tetapi mengubah cara pandangnya terhadap dunia di sekitarnya. Raka adalah sosok yang memberikan kebebasan kepada Laila, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap hari bersama Raka memberikan Laila sensasi baru, kebebasan berpikir, kebebasan untuk merasakan dunia dengan cara yang lebih ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak diinginkan mulai muncul dalam hubungan mereka. Awalnya, semuanya tampak sempurna. Mereka berbagi tawa, kebahagiaan, dan impian. Raka selalu ada saat Laila membutuhkan, bahkan saat ia merasa ragu dengan dirinya sendiri. Tetapi lambat laun, Laila mulai merasakan perubahan kecil yang mengganggu hatinya. Raka yang dulu selalu penuh perhatian, sekarang mulai jarang menghubunginya. Pertemuan yang dulu teratur dan penuh kehangatan, perlahan menjadi langka dan lebih dingin. Raka mulai sibuk dengan pekerjaannya, atau setidaknya itulah yang ia katakan. Setiap kali Laila bertanya mengapa mereka jarang bertemu, Raka selalu punya alasan. "Maaf, aku sibuk akhir-akhir ini," katanya. "Banyak proyek yang harus aku urus." Pada awalnya, Laila mencoba memahami dan mendukungnya. Dia berpikir, mungkin inilah konsekuensi dari memiliki pasangan yang bekerja di dunia yang penuh tuntutan. Namun, semakin lama, Laila mulai merasakan ketidaknyamanan. Pesan-pesan yang biasanya dijawab dengan cepat, kini kadang terlewatkan begitu saja. Panggilan telepon yang dulu selalu disambut hangat, kini seringkali hanya dijawab dengan singkat atau bahkan diabaikan. Laila merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Di satu sisi, Laila merasa ingin menuntut lebih banyak perhatian, tetapi di sisi lain, ia khawatir hal itu akan membuat Raka merasa terganggu. Laila mulai bertanya-tanya dalam dirinya sendiri, apa yang salah? Apakah dia melakukan sesuatu yang membuat Raka berubah? Kegelisahan itu mulai menggerogoti pikirannya. Setiap kali bertemu, meski wajah Raka tetap tampak tersenyum, ada sesuatu yang berbeda. Raka tidak lagi menatapnya dengan cara yang sama seperti dulu. Sentuhan yang dulu penuh cinta kini terasa hambar. Kehangatan yang dulu memeluk hatinya, kini digantikan oleh dinginnya ketidakpastian. Ketika mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara dari hati ke hati, Laila mencoba mengungkapkan perasaannya. Mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang biasa mereka kunjungi. Tapi kali ini, suasananya tidak sama. Hening lebih sering mengisi ruang di antara mereka daripada percakapan hangat yang biasanya terjadi. Setelah diam cukup lama, Laila akhirnya memecah kebekuan. "Raka, aku merasa akhir-akhir ini kita semakin jauh," Laila berkata pelan, berusaha menahan perasaannya yang campur aduk antara takut dan cemas.
Apakah ada sesuatu yang berubah? Apa yang terjadi pada kita? Raka menarik napas panjang, terlihat seolah sedang berpikir keras tentang bagaimana menjawab pertanyaan itu. Laila, aku juga merasakan hal yang sama, jawabnya akhirnya, dengan nada suara yang lebih lembut dari biasanya. Kita memang sudah berubah. Mungkin karena kesibukan, mungkin juga karena kita mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kata-kata itu membuat hati Laila berdegup kencang. Apa maksudnya? Sudut pandang yang berbeda? Laila mulai merasa semakin cemas. Apa maksudmu? Apa yang berubah? Tanyanya, berusaha mencari kepastian dalam jawabannya. Raka menatapnya sejenak sebelum melanjutkan. Laila, kamu tahu aku sangat menghargai siapa dirimu dan latar belakangmu. Tapi aku merasa, kita mungkin hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dunia di mana aku bebas menjadi diriku, dan dunia di mana kamu masih terikat dengan masa lalu yang aku rasa tidak cocok dengan apa yang aku jalani sekarang. Mendengar kata-kata itu, hati Laila serasa hancur. Masa lalu, gumam Laila, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Kamu bicara tentang kehidupanku di pesantren. Raka mengangguk pelan. Ya, itu bagian dari dirimu yang aku rasa mungkin akan selalu ada, dan aku tidak yakin bisa bersatu dengan itu. Aku ingin kebebasan, Laila. Aku ingin kita bisa hidup tanpa terikat oleh batasan-batasan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang aku percaya. Dan aku tidak yakin kamu bisa melepaskan semua itu. Kamu terlalu terikat. Laila merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar. Kata-kata Raka seperti pisau yang menghujam ke dalam hatinya. Selama ini, ia telah berusaha menyeimbangkan antara cintanya pada Raka dan nilai-nilai yang dia bawa dari pesantren. Namun, kenyataan bahwa Raka melihatnya sebagai beban membuatnya merasa terhianati. Jadi, kamu ingin aku berubah? Tanya Laila, suaranya bergetar, mencoba menahan air mata yang sudah membasahi pelupuk matanya. Raka menghela napas lagi. Aku tidak ingin memaksamu, Laila. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Hubungan ini membuatku merasa terkekang. Dan itu tidak baik untuk kita berdua. Ucapan Raka yang jujur, meski penuh perasaan, membuat Laila terdiam. Dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa hubungan ini mungkin tidak bisa diselamatkan lagi. Meski ia mencintai Raka, meski ia telah banyak berubah untuknya, ternyata itu tidak cukup. Cinta yang ia pikir bisa menyatukan mereka, ternyata tidak bisa mengatasi perbedaan mendasar antara mereka. Aku mengerti, kata Laila pelan, meski hatinya masih bergemuruh. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Apakah kita harus mengakhiri ini? Raka menunduk, seolah tidak ingin menatap mata Laila. Aku rasa, itu yang terbaik. Untuk kita berdua. Kata-kata itu seakan menghancurkan segala harapan yang Laila miliki. Dengan air mata yang akhirnya mengalir di pipinya, Laila menyadari bahwa hubungan ini memang harus berakhir. Semua impian yang pernah ia bangun bersama Raka kini hancur berkeping-keping. Ia tidak bisa menahan perasaannya lagi, dan isak tangis pun pecah. Di hadapan Raka, ia menangis, membiarkan semua perasaan sakit hati dan kecewa keluar. Raka, meski tampak bersimpati, tidak mencoba menenangkan Laila. Dia hanya duduk di sana, membiarkan Laila melepaskan perasaannya. Setelah beberapa saat,
Laila berdiri dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia meninggalkan kafe itu. Hatinya terasa kosong, seolah ada bagian dirinya yang hilang. Di luar kafe, hujan mulai turun, mengiringi langkah Laila yang semakin menjauh dari tempat di mana kenangan mereka bersama dulu terukir. Hujan membasahi tubuhnya, namun dinginnya air yang turun dari langit tak mampu menandingi dingin yang ia rasakan di dalam hatinya. Kini, Laila benar-benar sendiri, berjalan dalam kesepian, tak tahu kemana ia harus melangkah selanjutnya. Luka dan kehilangan. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa begitu hampa bagi Laila. Hatinya terluka dalam, seolah-olah bagian dari dirinya telah hilang. Raka yang selama ini menjadi pusat hidupnya, kini hanya tinggal kenangan yang menyakitkan. Setiap kali ia mengingat kata-kata terakhir Raka di kafe, perasaan kecewa dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Laila merasa dihancurkan oleh cinta yang ia kira akan menjadi pelabuhan terakhirnya. Perpisahan ini bukan hanya soal kehilangan seseorang yang ia cintai, tetapi juga soal kehilangan dirinya sendiri. Selama ini, Laila merasa ia telah mengubah banyak hal dalam hidupnya demi mengikuti ritme Raka, dari pandangan tentang kebebasan, hingga gaya hidup yang lebih santai. Namun, semua perubahan itu seakan tidak berarti apa-apa bagi Raka. Perasaan frustrasi dan tidak berdaya semakin mendalam dalam diri Laila, membuatnya bertanya-tanya apakah dirinya tidak cukup baik, atau apakah ia telah kehilangan jati dirinya demi seseorang yang akhirnya meninggalkannya. Setiap hari, Laila terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung ia temukan jawabannya. Mengapa Raka berubah? Apakah cinta mereka tidak cukup kuat untuk bertahan? Atau apakah sejak awal, Laila hanya sedang membohongi dirinya sendiri, berpikir bahwa ia dan Raka bisa menjalani kehidupan bersama meski berada di dua dunia yang berbeda? Rasa kehilangan itu mempengaruhi setiap aspek kehidupannya. Di rumah, Laila jarang berbicara dengan keluarganya. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menonton video-video di media sosial atau membaca buku-buku yang tak benar-benar ia pahami. Namun, semua itu hanya menjadi pengalihan sementara. Setiap kali ia meletakkan ponsel atau buku di tangannya, pikiran tentang Raka kembali menghantam seperti gelombang yang tak pernah berhenti. Kehidupan sosial Laila juga berubah drastis. Sahabat-sahabatnya, yang sebelumnya sering menghubungi untuk sekedar bertanya kabar atau mengajak berkumpul, kini mulai menjauh. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena Laila sendiri yang menutup diri. Setiap kali teman-temannya mengajaknya keluar, ia selalu menolak dengan alasan yang dibuat-buat. Ia tidak ingin mereka melihat betapa rapuh dirinya sekarang. Laila merasa malu dengan perasaannya sendiri, malu karena merasa begitu lemah, dan malu karena ia telah kehilangan pegangan atas hidupnya. Pada suatu malam, setelah berminggu-minggu terjebak dalam kesedihan, Laila tiba-tiba merasa lelah. Lelah menangis, lelah meratapi nasibnya, dan lelah mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kepasrahan itu, muncul perasaan nekat dalam dirinya. Jika Raka bisa pergi begitu saja dari hidupnya, mengapa ia tidak bisa berubah? Mengapa ia harus terus terjebak dalam rasa sakit ini? Dengan pikiran yang kabur dan perasaan yang kalut, Laila mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Tanpa berpikir panjang, Laila memutuskan untuk melepaskan hijabnya. Langkah ini bukan sekedar bentuk pemberontakan terhadap nilai-nilai yang selama ini ia pegang, tetapi juga sebagai simbol kebebasan yang ia kira akan membawanya keluar dari keterpurukan.
Baginya, hijab adalah representasi dari masa lalu yang kini terasa begitu jauh. Masa lalu yang dulu memberinya rasa aman, tetapi kini terasa seperti belenggu yang mengikat dirinya. Malam itu, Laila berdiri di depan cermin kamarnya dan perlahan-lahan melepaskan hijab yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari identitasnya. Rambut panjangnya terurai bebas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laila merasakan keanehan saat melihat dirinya tanpa hijab. Ada perasaan aneh yang bercampur antara kebebasan dan kegelisahan. Ia merasa seperti orang asing yang menatap bayangannya sendiri di cermin. Setelah melepaskan hijabnya, Laila mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia keluar dari rumah pada malam hari, mengunjungi tempat-tempat yang biasanya hanya ia dengar dari cerita teman-temannya. Ia mulai bertemu dengan orang-orang baru, masuk ke dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan apa yang pernah ia kenal. Dunia yang dulu terasa asing dan jauh kini mulai terasa lebih akrab, meskipun di dalam hatinya, Laila tahu bahwa ia sedang mencoba menghindari rasa sakit yang tak kunjung hilang. Laila mulai sering nongkrong di kafe-kafe dan klub malam, tempat di mana pergaulan bebas menjadi hal yang biasa. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang yang memberikan perhatian, tetapi perhatian itu berbeda dari apa yang dulu ia dapatkan dari Raka. Hubungan-hubungan baru ini dangkal, hanya sebatas percakapan ringan atau obrolan tak berarti yang sesaat menghiburnya. Namun, Laila tak peduli. Ia hanya ingin melupakan semua rasa sakit yang ia rasakan. Tak hanya itu, Laila juga mulai merokok, kebiasaan yang sebelumnya ia pandang sebagai hal yang buruk dan terlarang. Pada awalnya, ia merasa canggung, tetapi lama-kelamaan, kebiasaan itu menjadi bagian dari rutinitas barunya. Setiap kali ia merokok, Laila merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seperti sedang melepaskan satu persatu lapisan diri yang dulu begitu ia jaga. Kehadiran media sosial pun menjadi pelarian bagi Laila. Ia sering mengunggah foto dan video dirinya tanpa hijab, dengan penampilan yang jauh berbeda dari sosok yang dikenal oleh teman-temannya. Setiap kali ia mengunggah sesuatu, ia merasa ada semacam kepuasan, seolah-olah ia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan lagi Laila yang dulu. Komentar-komentar dari orang-orang di media sosial, baik itu pujian atau kritik, tidak lagi ia pedulikan. Bagi Laila, ini adalah bagian dari proses pembebasan dirinya dari semua hal yang selama ini membatasi. Namun, di balik semua itu, ada kekosongan yang terus mengintai. Meski ia telah berubah dari luar, di dalam hatinya Laila merasa semakin tersesat. Setiap malam setelah kembali dari pesta-pesta atau nongkrong dengan teman-teman barunya, Laila sering terbangun di tengah malam dengan perasaan hampa yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan hanya menutupi luka, bukan menyembuhkannya. Tapi, Laila tidak tahu bagaimana caranya kembali ke jalan yang benar. Dunia yang dulu ia kenal terasa begitu jauh, dan dunia yang sekarang ia jalani terasa tak memiliki makna. Suatu hari, saat sedang bersantai di kafe dan merokok dengan teman-teman barunya, Laila tanpa sengaja melihat postingan lama di media sosialnya. Foto dirinya beberapa tahun lalu, dengan hijab yang rapi dan senyuman yang tulus, membuat Laila tertegun. Ia hampir tidak mengenali dirinya yang dulu, sosok yang tampak bahagia dan tenang, jauh dari kegelisahan yang sekarang ia rasakan. Dalam momen itu, Laila merasakan dorongan kuat untuk menangis, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan teman-temannya. Namun, dalam hatinya,
Laila tahu bahwa perubahan yang ia jalani sekarang bukanlah solusi. Luka hatinya masih menganga, dan meski ia berusaha menutupi dengan pergaulan baru, kebebasan yang semu, dan gaya hidup yang berbeda, rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Sesekali, ia bahkan merindukan ketenangan yang dulu ia rasakan saat masih menjalani hidup yang lebih teratur dan terarah. Laila kini berada di persimpangan jalan antara masa lalu yang ia tinggalkan dan masa depan yang belum jelas. Perubahan yang ia kira akan membawa kebebasan, ternyata hanya membuatnya semakin tersesat. Di dalam dirinya, Laila masih mencari jawaban tentang cinta, tentang kebahagiaan, dan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Semakin jauh, semakin liar. Hari-hari terus berlalu, dan perubahan dalam hidup Laila semakin drastis. Sejak melepaskan hijabnya dan mulai menjalani kehidupan yang jauh dari nilai-nilai yang dulu ia pegang teguh, Laila merasa dirinya semakin jauh dari siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi, di saat yang sama, ada dorongan aneh yang membuatnya terus melangkah lebih dalam ke dalam dunia baru ini, dunia yang penuh dengan kebebasan semu, pergaulan yang liar, dan kepuasan instan yang sesaat. Pergaulan Laila semakin liar. Kini, ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, jarang kembali hingga larut malam. Teman-temannya di lingkungan baru ini berbeda dari orang-orang yang ia kenal sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang hidup tanpa batasan, orang-orang yang tampaknya menikmati kehidupan dengan cara yang penuh kebebasan, bahkan berlebihan. Bagi mereka, pesta-pesta larut malam, minuman keras, dan hubungan tanpa komitmen adalah hal yang biasa. Laila mulai terbiasa dengan kehidupan malam. Ia sering berpindah dari satu pesta ke pesta lainnya, merasa bahwa kehidupan malam ini adalah pelariannya dari segala luka yang masih menghantui hatinya. Setiap kali berada di tengah keramaian pesta, dengan lampu-lampu yang berkedip, musik yang memekakkan telinga, dan minuman di tangannya, Laila merasa seperti seseorang yang baru, seseorang yang tidak terikat pada apapun, bebas untuk melakukan apa saja. Salah satu teman barunya, Nia, adalah orang yang memperkenalkannya pada dunia pesta yang lebih liar. Nia adalah gadis yang penuh energi, selalu mencari sensasi baru, dan tidak takut melanggar aturan. Bersama Nia, Laila merasa hidupnya lebih hidup. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Tapi, Laila menolak untuk memikirkannya. Setiap kali perasaan bersalah atau ragu muncul di benaknya, ia menenggelamkannya dengan alkohol atau suasana pesta yang hiruk-pikuk. Laila, kamu harus lebih menikmati hidup. Buang semua bebanmu. Apa gunanya kita hidup kalau kita selalu dikekang oleh aturan-aturan yang nggak jelas, kata Nia suatu malam, saat mereka berada di sebuah pesta besar di tepi kota. Pesta itu diadakan di sebuah rumah mewah milik seorang teman Nia, dan Laila merasa suasananya begitu berbeda dari apa yang biasa ia alami. Ada banyak orang, semuanya tampak bebas dan tidak peduli pada apapun. Aku tahu, tapi Laila terdiam, mencoba mencari kata-kata. Sebenarnya, ia mulai merasakan ada yang salah dengan hidupnya sekarang, tetapi setiap kali ia ingin mundur, ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam dunia ini. Aku nggak tahu. Kadang aku merasa semua ini nggak benar, tapi aku juga nggak mau terus-terusan merasa terbelenggu. Lanjutnya, Nia menertawakan Laila dan menepuk pundaknya. Kamu terlalu banyak mikir, Lai. Lihat orang-orang di sini, mereka semua menikmati hidupnya tanpa merasa bersalah. Hidup cuma sekali, nggak ada waktu buat merasa bersalah.
Kata-kata Nia itu seperti mantra yang terus berulang di kepala Laila. Meskipun hati kecilnya tahu bahwa jalan yang ia tempuh ini tidak akan membawanya ke kebahagiaan sejati, ia memutuskan untuk tetap melangkah. Laila mulai membiarkan dirinya hanyut lebih jauh dalam gaya hidup yang semakin liar. Ia tak lagi mempedulikan nasihat-nasihat teman-teman lamanya atau keluarganya. Mereka semua mulai tampak seperti suara-suara yang ingin menahannya, sedangkan Laila hanya ingin bebas. Semakin jauh Laila tenggelam dalam dunia pesta dan pergaulan bebas, semakin dalam pula rasa hampa yang ia rasakan di dalam dirinya. Meski sepertinya ia menikmati setiap momen kebebasan yang ia jalani, ada bagian dalam dirinya yang terus berteriak, memintanya untuk berhenti. Namun, setiap kali ia mendengar suara itu, ia menolaknya. Laila mulai merasa bahwa tak ada jalan untuk kembali, dan satu-satunya cara untuk melupakan rasa sakitnya adalah dengan terus melangkah lebih jauh. Suatu malam, di sebuah pesta yang lebih liar dari biasanya, Laila berkenalan dengan seorang pria bernama Roy. Roy adalah tipe pria yang penuh pesona. Tetapi ada sesuatu yang gelap dan berbahaya dalam dirinya. Penampilannya yang kasual dengan sikap penuh percaya diri membuat Laila tertarik padanya, meskipun hatinya merasa waspada. Dalam beberapa jam, Roy sudah berhasil membuat Laila merasa nyaman di sisinya, dan keduanya mulai berbicara lebih dekat. Roy adalah pria yang hidup tanpa aturan, jauh lebih bebas dari siapapun yang pernah Laila kenal. Ia berbicara tentang perjalanan-perjalanannya ke luar negeri, tentang kehidupan yang tidak terikat pada pekerjaan atau tanggung jawab, dan bagaimana ia menjalani hidup dengan prinsip menikmati setiap momen. Laila terpesona oleh cerita-cerita Roy, meskipun ia tahu ada sesuatu yang tidak benar tentang pria itu. "Kenapa kamu tampak ragu, Laila? Kamu bilang kamu ingin bebas, tapi aku melihat di matamu, kamu masih merasa terikat pada sesuatu. Kalau kamu benar-benar ingin lepas, kamu harus buang semua beban itu," kata Roy, sambil menatap Laila dalam-dalam. Kata-katanya menembus hati Laila seperti pedang, membuatnya merasa lemah. Ia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya, karena di satu sisi, Roy benar. Ia masih merasa ada sesuatu yang menahan dirinya, meski ia sudah melakukan banyak hal untuk melepaskan semua beban itu. Malam itu, Laila dan Roy semakin dekat. Roy memperkenalkan Laila pada gaya hidup yang lebih ekstrim, minuman keras, obat-obatan, dan pesta-pesta liar yang lebih gila. Pada awalnya, Laila merasa takut, tetapi dengan Roy di sisinya, ia merasa lebih berani untuk mencoba hal-hal yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Kehidupan Laila kini tidak lagi sekadar soal melupakan rasa sakit, tetapi juga soal mencari sensasi baru, melampaui batas-batas yang pernah ia kenal. Namun, semakin liar hidupnya, semakin hampa Laila merasa di dalam dirinya. Setiap kali ia bangun setelah malam panjang yang penuh pesta, tubuhnya lelah, dan pikirannya semakin kacau. Ketika Laila melihat dirinya di cermin, ia hampir tidak mengenali dirinya lagi. Wajahnya yang dulu tampak bersih dan penuh semangat, kini terlihat letih dan suram. Matanya yang dulu bercahaya dengan harapan, kini redup oleh rasa sakit yang tak pernah bisa hilang. Suatu hari, setelah berminggu-minggu menjalani hidup yang serba bebas, Laila duduk sendirian di apartemennya. Rumah yang dulu selalu ia jaga kebersihannya, kini berantakan, seperti mencerminkan keadaan batinnya yang kacau. Laila melihat sekeliling dan menyadari bahwa hidupnya tidak lagi seperti yang ia harapkan. Di tengah kebebasan yang ia kira akan membawanya pada kebahagiaan,
Laila justru merasa semakin terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Rasa hampa itu semakin menghantamnya dengan keras. Laila sadar bahwa semua yang ia lakukan hanya untuk menutupi luka hatinya. Tapi sekarang, luka itu terbuka lebih lebar. Laila merasa lelah. Lelah berusaha melupakan Raka, lelah berpura-pura bahagia, dan lelah menjalani kehidupan yang hanya memberinya kesenangan sesaat. Di tengah kekacauan batinnya, Laila mulai bertanya-tanya apakah hidup yang ia jalani ini benar-benar hidup yang ia inginkan. Apakah kebebasan ini sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan, atau hanya ilusi yang menutupi rasa sakit yang lebih dalam? Laila tahu bahwa ia telah berjalan terlalu jauh. Dan meskipun ia merasa sulit untuk kembali, ada dorongan dalam dirinya untuk berhenti dan mencari jalan yang lebih baik. Namun, sebelum Laila bisa memutuskan apa yang harus ia lakukan, sesuatu yang tak terduga terjadi, sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya sekali lagi. Keterpurukan yang membawa keinsafan. Pagi itu, Laila terbangun dengan kepala berdenyut-denyut. Tubuhnya terasa berat, seolah ditindih oleh beban yang tak terlihat. Pesta semalam masih berputar di benaknya. Bayangan-bayangan tentang lampu gemerlap, musik yang membisingkan, dan minuman keras yang tak henti-henti mengalir. Meski sudah terbiasa dengan rasa sakit ini setiap kali bangun dari malam panjang yang penuh pesta, kali ini terasa lebih buruk. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi kepalanya yang sakit. Kamar apartemennya berantakan, botol-botol kosong berserakan di lantai, pakaian yang tidak dilipat tertumpuk di kursi, dan asap rokok masih tercium di udara. Laila memandang dirinya di cermin yang berada di sudut kamar. Rambutnya kusut, wajahnya kusam, dan matanya sembab, tak ada lagi kilauan atau semangat hidup. Laila hampir tidak mengenali sosok di cermin itu. Siapa perempuan yang ia lihat ini? Kemana perginya Laila yang dulu? Laila teringat hari-hari ketika hidupnya masih tenang. Ia adalah perempuan yang sederhana, penuh dengan keyakinan, dan memiliki harapan-harapan besar. Tapi kini, semua itu terasa seperti masa lalu yang begitu jauh. Setiap kali ia mencoba mengingat masa lalunya, hatinya terasa sakit. Ia telah membuat keputusan-keputusan yang ia kira akan membawanya menuju kebebasan, tetapi pada kenyataannya, semua keputusan itu hanya membawa dirinya ke jurang yang lebih dalam. Dengan tangan gemetar, Laila mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia melihat pesan-pesan masuk yang sebagian besar berasal dari teman-teman barunya, ajakan untuk pesta berikutnya, obrolan ringan, dan foto-foto dari malam-malam yang lalu. Namun, pesan-pesan itu terasa hampa, tidak ada satupun yang membuatnya merasa lebih baik. Ia kemudian membuka media sosial, melihat unggahan-unggahan lamanya yang penuh dengan komentar dan like, tapi tidak ada kepuasan yang ia rasakan dari itu semua. Laila menggulir ke bawah, melihat foto-foto dirinya yang dulu. Di sana, ada Laila dengan hijabnya, tersenyum lebar dengan mata yang penuh dengan harapan. Ada foto-foto saat ia masih di pesantren, saat ia lulus, dan foto-foto bersama sahabat-sahabat lamanya. Sekilas, Laila teringat masa-masa itu, di mana hidupnya terasa lebih terarah. Ia merasakan kebahagiaan yang sederhana, meski tidak sebebas sekarang, tapi hatinya tenang. Namun, kenangan itu juga membawa rasa sakit. Laila tahu bahwa ia sudah berubah. Ia tidak mungkin kembali menjadi dirinya yang dulu, karena hidupnya sekarang sudah terlalu berbeda. Tapi, ada bagian dari dirinya yang diam-diam merindukan ketenangan itu, merindukan hidup yang tidak dipenuhi oleh kehampaan seperti sekarang.
Ia merindukan hari-hari ketika hidupnya masih penuh dengan harapan, bukan penuh dengan pelarian dari rasa sakit. Di tengah kekacauan pikirannya, Laila tiba-tiba teringat satu hal yang selama ini ia hindari, Raka. Meski ia berusaha sekuat tenaga untuk melupakannya dengan menjalani hidup yang penuh dengan kebebasan, bayangan Raka selalu muncul di saat-saat terlemah. Mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa Laila terus melangkah lebih jauh ke dunia baru ini. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa hidup tanpa Raka, bahwa ia bisa bahagia meskipun ditinggalkan. Tetapi, kenyataannya, ia tidak bahagia. Laila merasakan kekosongan yang semakin lama semakin menggerogoti dirinya. Kebebasan yang ia kejar hanyalah ilusi, dan ia tahu bahwa ia tak bisa terus bersembunyi dari kebenaran itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari Raka. Laila terkejut, tak pernah menyangka akan mendengar kabar dari Raka lagi setelah sekian lama. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu. Pesan itu singkat, tetapi menusuk hati. Laila, aku dengar kabar tentang kamu dari teman-teman. Aku berharap kamu baik-baik saja, tapi sejujurnya aku merasa bersyukur kita sudah berpisah. Aku tak pernah membayangkan kamu akan berubah sejauh ini. Aku harap kamu menemukan jalan yang benar suatu hari nanti. Kalimat terakhir itu menusuk hati Laila lebih dalam daripada yang ia kira. Raka tidak menghakiminya secara langsung, tetapi Laila merasakan kekecewaan yang mendalam di balik kata-kata itu. Dan lebih dari itu, rasa bersyukur yang diungkapkan Raka, bahwa ia bersyukur telah berpisah dari Laila, membuat Laila merasakan pukulan emosional yang besar. Laila memandangi pesan itu lama, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Selama ini, ia mencoba menghindari perasaan ini, tetapi pesan Raka membuatnya menyadari sesuatu yang penting, bahwa semua perubahan yang ia lakukan bukan karena ia ingin, melainkan karena rasa sakit dari perpisahan itu. Laila ingin menunjukkan pada Raka bahwa ia bisa berubah, bahwa ia bisa hidup tanpa dirinya. Tetapi pada akhirnya, perubahan itu justru membawa Laila semakin jauh dari siapa dirinya sebenarnya. Pikiran Laila berkecamuk. Apakah benar ia telah menunjukkan watak asli seperti yang Raka katakan? Atau apakah ini semua hanya pelarian dari rasa sakit yang tak pernah bisa ia hadapi? Laila menangis lebih keras, merasa bahwa ia telah kehilangan bukan hanya Raka, tetapi juga dirinya sendiri. Kehidupan yang ia jalani sekarang terasa begitu hampa, begitu jauh dari apa yang dulu ia cita-citakan. Dalam keputusasaan itu, Laila merasa bahwa ia telah mencapai titik terendah dalam hidupnya. Semua kebebasan yang ia kejar, semua pesta, semua pergaulan bebas, tidak ada yang mampu menyembuhkan luka yang ada di hatinya. Laila merasa lelah dengan semuanya. Ia lelah berpura-pura bahagia, lelah menjalani hidup yang hanya memberinya rasa hampa, dan lelah menutupi rasa sakitnya dengan pelarian yang tak pernah benar-benar menghapus rasa sakit itu. Hari itu, Laila memutuskan untuk tidak lagi menghadiri pesta-pesta atau bertemu dengan teman-temannya. Ia merasa butuh waktu sendiri, waktu untuk merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup. Dalam kesendiriannya, Laila mulai memikirkan kembali semua keputusan yang ia ambil, mulai dari melepaskan hijabnya, terjun ke dunia pergaulan bebas, hingga hubungan-hubungan singkat yang ia jalani tanpa makna. Semua itu hanya membuatnya semakin tersesat. Malamnya, Laila duduk di balkon apartemennya, memandang langit malam yang gelap. Angin dingin menyentuh kulitnya, membawa ketenangan yang asing. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir,
Laila merasakan dorongan kuat untuk berubah. Ia tahu bahwa jalan yang selama ini ia tempuh tidak membawanya kemana-mana. Sebaliknya, jalan itu hanya memperdalam luka yang ada di hatinya. Tapi, di sisi lain, Laila juga merasa takut. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, satu hal yang ia sadari malam itu, bahwa ia tidak ingin terus seperti ini. Laila ingin menemukan jalan yang lebih baik, jalan yang bisa membawa ketenangan, bukan kebebasan semu yang hanya menambah kekosongan dalam hidupnya. Meski sulit, Laila mulai berjanji pada dirinya sendiri untuk mencoba bangkit, untuk kembali mencari siapa dirinya yang sebenarnya. Laila memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada secercah harapan kecil yang menyala di dalam hatinya. Ia tahu, perjalanan untuk menemukan dirinya kembali akan panjang dan sulit, tetapi malam itu, Laila memutuskan untuk memulai langkah pertamanya. Menemukan jalan kembali. Hari-hari setelah malam itu menjadi titik balik bagi Laila. Ia mulai mencoba untuk menata hidupnya kembali, meskipun rasa sakit dan kebingungannya masih terasa kuat. Langkah pertama yang ia ambil adalah berhenti menghadiri pesta-pesta yang selama ini menjadi pelarian dari kenyataan. Ia menyadari bahwa hidup yang penuh kebebasan semu itu hanya membawa dirinya semakin jauh dari apa yang benar-benar ia inginkan. Di pagi hari, Laila memutuskan untuk mengunjungi tempat yang sudah lama ia lupakan, pesantren tempat ia dulu menuntut ilmu. Tempat itu, meskipun terasa asing sekarang, memiliki kenangan yang hangat dan damai. Ia berharap bisa menemukan sedikit kedamaian di sana, meskipun ia tahu bahwa banyak hal telah berubah. Laila mengenakan pakaian sederhana, dengan rambut tertutup rapi, meskipun hatinya sedikit was-was. Ia merasa dirinya telah terlalu lama jauh dari nilai-nilai yang dulu ia pegang teguh. Sesampainya di pesantren, Laila merasakan angin yang segar menyentuh wajahnya. Udara di sekitar pesantren selalu terasa berbeda, lebih tenang dan menenangkan. Langkah Laila terasa lebih ringan saat ia melangkah melewati halaman pesantren, meski hatinya terasa berat. Ia melihat anak-anak santri yang sedang bermain di halaman. Mereka tampak ceria dan bebas, tidak terpengaruh oleh dunia luar. Laila merasa cemburu dengan ketenangan mereka. Dulu, ia juga pernah merasakan ketenangan itu. Tiba-tiba, salah satu ustadzah yang dulu mengajarnya melihatnya. Ustadzah itu tersenyum lebar, menyapa Laila dengan penuh kehangatan. "Laila, alhamdulillah, kamu datang juga. Bagaimana kabarmu, nak?" tanya ustadzah itu. Laila tersenyum kaku, sedikit terkejut. "Alhamdulillah, ustadzah. Saya baik-baik saja. Hanya ingin datang berkunjung." Ustadzah itu memandang Laila dengan pandangan yang penuh pengertian. Ia tahu betul bahwa Laila bukanlah orang yang dulu, dan perubahan itu tidak bisa disembunyikan. Namun, ustadzah itu tidak bertanya banyak, hanya memberi senyum dan pelukan hangat. "Jangan khawatir, nak. Di sini, kami selalu menerima kamu. Jangan biarkan dunia luar membuatmu kehilangan arah." Kata-kata ustadzah itu menyentuh hati Laila. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar mengerti apa yang ia rasakan, seseorang yang tidak menghakimi, tetapi justru menawarkan kenyamanan. Laila merasa sedikit lega, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya untuk menemukan diri kembali masih panjang. Setelah berbincang sejenak, ustadzah mengajak Laila ke sebuah ruangan kecil yang biasa digunakan untuk mengaji.
Tempat itu terasa sangat damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Di sana, Laila duduk dengan tenang, mengenang kembali masa-masa ketika ia masih menjadi bagian dari dunia pesantren. Ia merasa damai, meskipun ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Dulu, ia adalah seorang wanita yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan hidup dengan penuh disiplin. Namun, sekarang, ia merasa dirinya telah terlalu jauh terjatuh dalam jurang kehidupan yang tak terarah. "Saya rasa, saya sudah banyak berubah, Ustadzah," kata Laila pelan. "Saya merasa saya sudah terlalu jauh dari jalan yang benar." Ustadzah itu menatap Laila dengan lembut. "Perubahan itu hal yang wajar, Nak. Semua orang bisa berubah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita kembali ke jalan yang benar. Jangan biarkan masa lalu menghantui, tetapi belajar darinya. Allah Maha Pengampun, dan Dia selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali." Laila terdiam, merenungkan kata-kata Ustadzah itu. Ia tahu bahwa ia telah membuat banyak kesalahan, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Meskipun rasa bersalah itu masih ada, Laila mulai menyadari bahwa ia tidak perlu terus menghukum dirinya. Ia bisa berubah, dan ia bisa kembali menjadi orang yang lebih baik. Setelah beberapa lama merenung, Laila memutuskan untuk kembali ke kota dan mulai mengubah kehidupannya. Ia tidak tahu persis bagaimana caranya, tetapi ia merasa bahwa langkah pertama adalah meninggalkan kehidupan malam yang telah membuatnya terjerumus lebih jauh. Ia harus berhenti berpura-pura bahagia dan menghadapi kenyataan dengan penuh keberanian. Laila mulai membatasi pergaulannya dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Ia tidak lagi menghadiri pesta-pesta atau bergaul dengan orang-orang yang hanya ingin bersenang-senang tanpa memikirkan masa depan. Laila mulai mengisi waktunya dengan kegiatan yang lebih positif. Ia mendaftar untuk mengikuti kelas-kelas keterampilan, membaca buku-buku yang memberikan pengetahuan, dan mencoba untuk kembali terhubung dengan dirinya sendiri. Pada awalnya, perubahan itu terasa sangat sulit. Laila merasa seolah-olah dunia yang dulu ia kenal telah meninggalkannya. Ia merasa kesepian, terasing, dan terkadang ragu dengan langkah-langkah yang ia ambil. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, lebih terarah, dan lebih dekat dengan diri sejatinya. Suatu sore, saat Laila sedang berjalan-jalan di taman untuk melepaskan penat, ia bertemu dengan salah satu teman lama, Sarah. Sarah adalah teman dekatnya semasa di pesantren, dan mereka pernah berbagi banyak kenangan indah bersama. Sarah terkejut melihat Laila yang kini berbeda, lebih tenang, lebih matang, dan lebih cerah. "Laila?" Sarah bertanya dengan penuh keheranan. "Kamu benar-benar berubah, ya? Tapi perubahan ini baik, aku bisa lihat itu." Laila tersenyum kecil. "Aku sedang mencoba untuk kembali ke jalan yang benar, Sarah. Banyak hal yang sudah aku pelajari, dan aku ingin memperbaiki hidupku." Sarah memeluk Laila dengan hangat. "Aku bangga padamu, Laila. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku yakin kamu bisa. Kamu kuat." Kata-kata Sarah memberi kekuatan baru bagi Laila. Meskipun perjalanannya belum selesai, ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan kembali. Jalan yang mungkin tidak mudah, tetapi jalan yang akan membawanya menuju kehidupan yang lebih bermakna dan lebih damai. Laila tahu bahwa ini baru permulaan,
Dan meskipun ada banyak rintangan yang harus dihadapi, ia tidak lagi takut untuk menghadapi masa depan. Laila mulai menemukan kedamaian dalam dirinya yang dulu ia cari di luar diri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari dunia luar yang semu, tetapi dari kedamaian batin yang hanya bisa dicapai dengan menemukan kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Laila merasa benar-benar hidup. Perjalanan yang tak terduga. Laila berdiri di tepi jendela apartemennya, memandangi kota yang sibuk dengan segala kesibukannya. Namun, di dalam hatinya, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebulan sudah berlalu sejak ia mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya. Hari-hari terasa lebih ringan, meski kadang rasa rindu akan masa lalu menghampiri, tetapi Laila kini tahu bagaimana cara menghadapi setiap rasa itu. Pagi ini, ia kembali membuka buku catatan lama yang ia simpan di kotak di sudut kamar. Buku itu penuh dengan tulisan tangan tentang impian dan harapan yang ia miliki sebelum dunia mengubah pandangannya. Laila membaca kembali setiap halaman, merenungkan betapa jauh ia telah berjarak dari cita-cita itu, dan bagaimana ia akhirnya kembali untuk mencoba mewujudkannya. Dulu aku ingin jadi orang yang bermanfaat, gumam Laila pada dirinya sendiri sambil menyeka air mata yang tak sengaja menetes. Tapi aku lupa bagaimana caranya. Namun, Laila tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dan itulah yang ia lakukan sekarang. Mengambil langkah demi langkah kecil untuk kembali menuju tujuan hidupnya yang dulu sempat ia lupakan. Hari itu, Laila memutuskan untuk bertemu dengan sahabat lamanya, Intan, yang sejak dulu selalu mendukungnya. Intan adalah teman dekat yang selalu ada, bahkan ketika Laila berada dalam keraguannya. Setelah lama tidak bertemu, Laila merasa ingin berbagi cerita dan mendengar pendapat sahabatnya itu. Saat Laila masuk ke kafe tempat mereka janjian, Intan sudah menunggu dengan senyum lebar. Mereka berpelukan hangat, dan Laila merasakan kenyamanan yang sudah lama tidak ia rasakan. Seperti tidak ada jarak yang tercipta meski waktu telah memisahkan mereka. "Laila, kamu benar-benar berbeda sekarang," ujar Intan dengan suara lembut sambil menatap sahabatnya dengan penuh rasa takjub. "Aku bisa lihat perubahan besar dalam dirimu. Aku tahu kamu berjuang, tapi sepertinya kamu benar-benar sudah menemukan jalan." Laila tersenyum tipis. "Aku sedang berusaha, Intan. Ini tidak mudah. Dan kadang aku merasa seperti berjalan di jalan yang penuh kerikil tajam, tapi aku harus tetap melangkah. Aku ingin kembali ke jalan yang benar." Intan memandang Laila dengan tatapan yang penuh perhatian. "Aku bangga padamu, Laila. Tidak banyak orang yang bisa melihat dirinya sendiri dan berani berubah. Terlebih dengan segala hal yang sudah kamu alami." Laila merasakan kasih sayang dalam kata-kata sahabatnya itu. Meski dalam perjalanan menuju perubahan, terkadang ia merasa kesepian dan ragu, dukungan dari orang-orang terdekat memberinya kekuatan. Ia mengingat masa lalu ketika ia dan Intan bersama-sama belajar di pesantren, berbagi mimpi dan cita-cita, dan bahkan berdoa untuk masa depan mereka. Laila merasa, seiring berjalannya waktu, ia telah kehilangan sebagian dari dirinya, tetapi kini, ia kembali menemukan potongan-potongan itu, satu persatu. "Aku ingin kembali ke pesantren, Intan," kata Laila tiba-tiba, suaranya penuh keyakinan. "Aku merasa seperti aku harus kembali ke tempat itu untuk benar-benar menemukan kedamaian yang aku butuhkan."
Aku ingin mengajarkan anak-anak di sana, memberi mereka semangat, seperti yang pernah aku rasakan dulu. Intan tersenyum lebar mendengar perkataan Laila. Itu adalah keputusan yang luar biasa, Laila. Aku yakin kamu akan memberikan banyak hal yang baik di sana. Semoga Allah memudahkan jalanmu. Perkataan Intan membangkitkan semangat Laila. Ia tahu ini adalah langkah besar, tetapi ini adalah langkah yang benar. Selama ini, Laila telah melupakan jati dirinya, tetapi kini ia merasa siap untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang ia yakini. Ia ingin berbagi pengetahuan, berbagi kebahagiaan, dan kembali menemukan tujuan hidup yang dulu pernah ia tinggalkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Laila mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke pesantren. Ia berbicara dengan keluarganya dan meminta izin untuk mengajar di sana. Mereka merasa bangga melihat Laila yang kembali ke jalannya dan mendukung keputusannya. Laila merasa beruntung memiliki keluarga yang selalu mendukungnya, terutama setelah semua yang telah ia lalui. Kehidupan baru yang Laila pilih tidak mudah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia harus maju, memperbaiki kesalahan yang telah dibuat, dan memberi dampak positif pada orang lain. Laila memulai rutinitas barunya dengan mengajar di pesantren. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas mengajar, berbagi pengetahuan, dan memberikan motivasi kepada para santri untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik. Meski tak jarang Laila merasa cemas, ia tahu bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil adalah keputusan yang tepat. Pada suatu pagi yang cerah, Laila berjalan melewati halaman pesantren, melihat anak-anak santri yang sibuk menghafal Al-Quran dan belajar agama dengan tekun. Laila merasa bangga bisa menjadi bagian dari dunia itu lagi. Ia merasa seperti mendapatkan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Ketika sedang duduk di taman pesantren setelah mengajar, seorang ustadz mendekati Laila. Laila, aku lihat kamu banyak berubah. Aku bangga dengan usaha yang kamu lakukan. Kamu kembali ke jalan yang benar, dan itu adalah keputusan yang luar biasa. Laila menatap ustadz itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, ustadz. Semua ini karena bimbingan dari orang-orang di sekitar saya. Saya tidak tahu jika bisa sampai sejauh ini tanpa dukungan mereka. Ustadz itu tersenyum. Ingat, Laila, perjalanan hidup ini adalah ujian. Tidak ada yang mudah, tetapi dengan tekad dan keimanan yang kuat, kamu akan selalu menemukan jalan menuju kebaikan. Tuhan selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Kata-kata ustadz itu menguatkan Laila. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan berhenti di sini. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Laila merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang penuh dengan arti, dan meskipun perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Satu hal yang Laila sadari sekarang adalah bahwa hidupnya bukan hanya tentang diri sendiri. Ia ingin memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan cinta dan perhatian yang selama ini ia cari dalam bentuk yang berbeda. Laila ingin menjadi contoh bagi anak-anak di pesantren itu, agar mereka tidak merasa ragu untuk memilih jalan yang benar, meskipun terkadang dunia luar menggodanya. Hari-hari terus berjalan dengan penuh harapan. Laila tahu, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan kesalahan dan penyesalan, ia masih memiliki kesempatan untuk menulis cerita baru. Sebuah cerita yang tidak lagi tentang pelarian, tetapi tentang keberanian untuk menemukan diri sejati dan menjalani hidup dengan penuh makna.
ujian dari masa lalu. Hari-hari di pesantren terus berjalan dengan damai bagi Laila. Kehidupan yang sederhana namun penuh makna membuatnya merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri. Mengajar santri, membantu mereka menghafal Al-Quran, dan berbagi pengetahuan tentang kehidupan memberikan Laila rasa puas yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Setiap senyuman para santri yang ia ajar terasa seperti hadiah berharga yang menguatkan hatinya. Namun, seperti halnya kehidupan yang penuh dengan naik dan turun, masa lalu Laila kembali menghantui. Suatu sore, saat ia sedang duduk di ruang pengajaran dengan seorang santri yang sedang belajar, teleponnya berdering. Laila melihat nama yang muncul di layar ponselnya, sebuah nama yang selama ini ia coba lupakan, Raka. Awalnya, Laila ragu untuk mengangkatnya. Ia masih ingat betul bagaimana Raka meninggalkannya tanpa peringatan, dengan alasan yang tak jelas, dan menghancurkan hati Laila dengan cara yang sangat menyakitkan. Namun, rasa penasaran dan perasaan yang sulit dijelaskan membuatnya akhirnya memilih untuk mengangkat telepon tersebut. Laila, suara Raka terdengar dari ujung telepon, lembut namun penuh penyesalan. Aku ingin meminta maaf. Bisa kita bicara? Laila terdiam, hatinya bergejolak. Ingin rasanya ia menutup telepon dan melupakan semuanya, tetapi ia tahu bahwa pertemuan dengan masa lalu ini mungkin adalah kesempatan untuknya melepaskan semua beban yang telah lama tertinggal. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Tanya Laila, mencoba terdengar tenang meskipun di dalam hatinya perasaan campur aduk. Aku mendengar kabar tentangmu. Aku tahu kamu kembali ke pesantren. Laila, aku benar-benar ingin meminta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu aku telah banyak melukaimu, dan aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Laila menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Bagaimana mungkin Raka, yang dulu dengan mudah meninggalkannya, sekarang kembali dengan penyesalan? Perasaan marah, kecewa, dan bingung bercampur aduk. Tetapi ada juga perasaan lain yang ia rasakan, rasa ingin menutup luka lama, ingin memberi kesempatan bagi dirinya untuk sembuh. Laila, aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, lanjut Raka, terdengar semakin cemas. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku ingin bertemu denganmu, mungkin bisa kita bicara lebih lanjut tentang apa yang terjadi dulu. Aku tidak ingin kamu memaafkanku karena aku pantas mendapatkannya, tapi aku ingin kamu memaafkan dirimu sendiri. Laila menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Pikirannya sejenak melayang kembali ke masa lalu, saat ia dan Raka masih bersama. Mereka berbagi impian, harapan, dan rencana masa depan yang indah. Namun, segala harapan itu hancur ketika Raka meninggalkannya begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Laila merasa hancur dan dipermalukan. Ia merasa dirinya tak cukup berharga untuk dipertahankan. Perasaan itu terus menghantuinya, membawanya ke dalam jurang kesedihan yang dalam. Tapi kini, ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Mengingat semua itu hanya membuatnya merasa cemas, dan ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang rasa sakit itu lagi. Setelah beberapa saat terdiam, Laila akhirnya mengangguk, meski hanya dalam hati. Baiklah, Raka. Kita bisa bertemu, tapi aku tidak janji bahwa semua ini akan mudah. Raka, di ujung telepon, menghela napas lega. Terima kasih, Laila. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Hari itu juga, Laila memutuskan untuk menemui Raka.
Ia tahu ini adalah keputusan besar dan mungkin akan membuka kembali luka-luka lama. Namun, Laila merasa bahwa hanya dengan menghadapi masa lalu secara langsung ia bisa melangkah lebih jauh, menghapus rasa sakit itu, dan menemukan kedamaian yang sejati. Pertemuan mereka dijadwalkan di sebuah kafe yang sederhana di pinggiran kota, tempat yang cukup tenang agar mereka bisa berbicara dengan nyaman tanpa gangguan. Laila datang lebih awal, berdiri di depan kafe sambil melihat orang-orang berlalu lalang, seolah tak ingin menyaksikan pertemuan yang akan mengubah banyak hal ini. Ia menarik napas panjang dan memasuki kafe. Raka sudah menunggu di sudut kafe, terlihat gugup dengan wajah yang sedikit pucat. Ketika mata mereka bertemu, Laila merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Begitu banyak perasaan yang muncul, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Mereka saling berhadapan, tanpa sepatah kata pun keluar dari bibir mereka. Raka yang pertama kali membuka suara. "Laila, aku ingin mulai dengan mengucapkan aku sangat menyesal. Aku tahu kata-kata tidak cukup untuk menghapus semuanya, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal telah menyakiti kamu." Laila menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Aku tak tahu apa yang lebih menyakitkan, Raka. Saat kamu pergi tanpa kata, atau saat aku mencoba memaafkanmu. Aku merasa aku tidak pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Tapi aku sadar, aku harus melepaskannya untuk diri aku sendiri." Raka menundukkan kepalanya, merasa tak layak untuk meminta maaf, namun ia merasa ada hal yang harus ia katakan. "Aku tahu aku salah, Laila. Aku meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas, tanpa memberi penjelasan. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan waktu itu. Mungkin aku egois. Tapi aku juga tahu, aku tidak pantas mendapat kesempatan kedua, hanya saja aku berharap kamu bisa memberi aku sedikit kesempatan untuk menjelaskan." Laila terdiam, perasaannya bimbang. Seolah-olah segala hal yang terjadi dulu terulang kembali di pikirannya. Ketika ia masih mencintai Raka, ia berharap dia akan kembali dan menjelaskan semuanya, memberi alasan yang membuat hatinya tidak begitu terluka. Tapi kini, setelah sekian lama, ia sudah tidak lagi mencari jawaban. Ia hanya ingin hidupnya kembali utuh, tidak terpecah antara kenangan yang indah dan luka yang dalam. Laila menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah menerima kenyataan itu, Raka. Apa yang kamu lakukan, itu bukan salahmu saja. Aku pun punya bagian dalam cerita ini. Mungkin aku terlalu berharap pada sesuatu yang tidak nyata. Tapi aku sudah belajar banyak, terutama untuk tidak mengandalkan seseorang untuk kebahagiaan hidupku." Raka terkejut mendengar kata-kata Laila. Ia tahu betul, Laila adalah wanita yang penuh dengan harapan dan cinta, dan kini ia merasa sangat terhina karena telah mengecewakan wanita sebaik Laila. "Jadi, kamu sudah benar-benar melupakan semuanya?" tanya Raka pelan, suara penuh penyesalan. Laila menatapnya dengan mata yang tegas namun penuh kedamaian. "Bukan melupakan, Raka. Aku sudah memaafkanmu. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali ke masa lalu. Aku memaafkan untuk diriku sendiri, agar aku bisa lebih bebas dan melangkah maju tanpa terbebani rasa sakit." Raka terdiam, seolah kata-kata Laila menusuk hatinya. Namun di sisi lain, ia merasa lega meskipun berat. Ia tahu Laila sudah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Mungkin pertemuan mereka ini adalah bagian dari proses itu,
membuka lembaran baru dalam hidupnya masing-masing. "Makasih, Laila," ujar Raka dengan suara serak. "Terima kasih telah memberi kesempatan ini. Aku harap kamu bahagia, apapun yang terjadi." Laila tersenyum tipis. "Aku juga berharap yang terbaik untukmu, Raka. Semoga kamu menemukan kedamaianmu sendiri." Mereka berdua bangkit, saling berpamitan dengan perasaan yang berat, tetapi ada kelegaan yang terasa. Laila tahu, meski mereka harus berpisah, ia kini bisa melangkah maju tanpa dibayangi masa lalu. Kini, ia benar-benar siap untuk masa depannya. Setelah pertemuan itu, Laila merasa bahwa hidupnya mulai menemukan arah yang lebih jelas. Ia tahu perjalanan ini tak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah menuju kedamaian dimulai dengan menerima kenyataan dan memaafkan, terutama diri sendiri. Menerima takdir dan menatap masa depan. Laila berjalan menyusuri jalanan yang sepi dengan langkah pasti. Meski angin dingin berhembus, ia merasa hati yang dulu beban kini mulai ringan. Semua yang ia lewati, pertemuannya dengan Raka, segala luka yang ia coba sembuhkan, telah memberi pelajaran berharga dalam hidupnya. Ia tahu, tak ada perjalanan yang benar-benar mulus, dan tak semua jalan membawa kebahagiaan langsung, tetapi setiap perjalanan mengajarkan untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Kehidupan di pesantren kembali menjadi tempat yang penuh kedamaian bagi Laila. Kembali mengajar, berbagi ilmu, dan berinteraksi dengan para santri membuatnya merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia semakin yakin bahwa kedamaian batin yang ia cari tidak akan pernah ditemukan di luar dirinya, hanya melalui perjalanan batin dan penerimaan yang mendalam terhadap takdir. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Raka, Laila mulai lebih banyak merenung. Raka sudah menjadi bagian dari masa lalu yang kini ia pahami dengan lebih lapang. Perasaan kecewa dan sakit hati yang dulu menguasainya kini tergantikan dengan rasa syukur, karena berkat semua yang terjadi, ia bisa menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia sadar, tak ada yang sia-sia dalam hidupnya, meskipun banyak penderitaan yang ia alami. Namun, tidak hanya masa lalu yang membuat Laila belajar banyak hal. Kehidupan pesantren juga memberikan ruang baginya untuk bertumbuh. Ia mulai mendalami berbagai disiplin ilmu dengan lebih serius, memperdalam pemahamannya tentang agama, dan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang membantunya mengerti apa arti cinta, kesabaran, dan keberanian yang sesungguhnya. Di luar pesantren, Laila juga semakin dekat dengan teman-teman baru yang ia temui. Mereka bukan hanya teman dalam berbagi ilmu, tetapi mereka juga sahabat yang selalu ada dalam setiap suka dan duka. Seringkali, mereka berbicara tentang kehidupan, berbagi pengalaman, dan saling memberi dukungan untuk berkembang. Laila merasa bahwa hidupnya kini jauh lebih berwarna, meskipun tantangan masih ada, tetapi ia tahu ia tak akan pernah lagi berjalan sendirian. Suatu hari, Laila diundang untuk mengikuti seminar agama yang diadakan oleh seorang ulama terkenal. Ia merasa kesempatan ini akan membuka wawasan baru baginya, dan meskipun sempat ragu karena beberapa hal, ia memutuskan untuk pergi. Dalam seminar tersebut, ia mendengarkan dengan seksama bagaimana seorang ulama berbicara tentang kehidupan yang penuh ujian, tentang pentingnya menerima takdir, dan tentang bagaimana setiap ujian hidup sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kesabaran dan ketulusan hati hambanya. Ketika kita menerima takdir dengan lapang dada, kita akan menemukan kedamaian yang sejati, ujar ulama tersebut, suara lembut namun penuh kekuatan. Jangan biarkan masa lalu menahan kita.
Setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah takut untuk membuka hati, karena kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu memaafkan, baik orang lain maupun diri kita sendiri. Kata-kata itu begitu dalam bagi Laila. Ia merasa seolah-olah kalimat tersebut ditujukan khusus untuk dirinya. Ia telah memaafkan Raka, tetapi sekarang ia menyadari bahwa yang lebih penting adalah ia harus memaafkan dirinya sendiri, memaafkan diri atas keputusan-keputusan yang mungkin dulu ia anggap salah, atas rasa sakit yang ia rasakan, dan atas kegagalan-kegagalannya. Laila mulai semakin mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segala sesuatu yang diinginkan, tetapi tentang menerima apa yang sudah ada dan mensyukuri setiap detik yang telah diberikan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan tujuan hidup yang sejati. Pulang dari seminar itu, Laila merasa sebuah rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Langit malam tampak begitu indah, seolah seluruh alam bersatu dalam keharmonisan yang sempurna. Ia menatap bintang-bintang di langit, dan dalam hatinya, ia berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk masa depannya. Ia berdoa agar ia tetap diberi kekuatan untuk terus melangkah, meskipun jalan hidup ini tidak selalu mudah. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar datang kepada Laila, berita yang tak terduga, namun begitu mengharukan. Seorang teman lama, yang dulu bersama-sama di pesantren sebelum ia meninggalkan untuk waktu yang lama, menghubunginya. Temannya kini bekerja di sebuah lembaga sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, dan mereka sedang mencari pengajar yang dapat berbagi ilmu dengan anak-anak perempuan yang kurang beruntung. Laila merasa kesempatan ini adalah cara Allah memberikan jalan baru baginya. Ia merasa ini adalah panggilan untuk berbagi lebih banyak ilmu, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan untuk melanjutkan perjalanannya menuju kebaikan yang lebih besar. Tanpa ragu, ia menerima tawaran tersebut dan segera mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan baru ini. Hari-hari di pesantren tetap menjadi pelabuhan hatinya, tetapi Laila kini merasa bahwa hidupnya tidak lagi hanya tentang mencari kedamaian dalam dirinya sendiri, tetapi juga tentang memberi lebih banyak kepada orang lain. Ia ingin menjadi wanita yang tak hanya mendapatkan manfaat dari hidupnya, tetapi juga memberi manfaat kepada sesama. Kehidupan yang dulu terasa sempit, kini menjadi luas dan penuh dengan peluang. Tak lama setelah memulai pekerjaan baru ini, Laila merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia semakin percaya bahwa hidup ini penuh dengan peluang untuk menjadi lebih baik. Ia belajar untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih ikhlas. Walau kadang masih ada masa-masa penuh tantangan, ia tahu bahwa ia tidak lagi takut menghadapi apapun yang datang. Satu malam, setelah seharian mengajar dan memberikan pelatihan kepada anak-anak perempuan yang ia ajar, Laila duduk di ruang tamu pesantren, menatap api yang menyala di perapian. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua perjalanan, semua rintangan, semua air mata, semuanya membawa Laila ke titik ini. Ia tahu, ia telah mencapai titik di mana ia bisa menerima segala sesuatu dalam hidup dengan lapang dada. Laila menatap langit malam dengan hati yang penuh syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia siap untuk menatap masa depan, penuh harapan dan keyakinan, karena ia tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian, Tuhan selalu bersamanya, dan ia akan selalu menemukan kekuatan dalam hatinya untuk terus melangkah maju. Dengan tekad yang lebih kuat dan hati yang lebih lapang, Laila akhirnya menyadari bahwa hidup adalah tentang menerima takdir, berjuang tanpa henti, dan mencintai diri sendiri serta orang lain dengan sepenuh hati.
Inilah akhir dari bab kehidupannya yang penuh ujian, namun ia tahu, kehidupan yang lebih baik dan lebih penuh arti baru saja dimulai.